Indonesia adalah negara kepulauan dengan keberagaman budaya dan populasi terbesar di Asia Tenggara. Hal ini membawa tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam hal pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan berbagai reformasi seperti perubahan kurikulum dan peningkatan kesejahteraan guru, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti disparitas kualitas pendidikan antara perkotaan dan juga pedesaan, serta keterbatasan infrastruktur pendidikan di beberapa daerah. Nah, sistem pendidikan di Indonesia ini telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang merujuk pada semua perangkat pendidikan yang berkaitan satu sama lain demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini memiliki posisi yang sentral sebagai acuan bagi penyelenggara pendidikan di Indonesia, sehingga semua orientasi kegiatan pendidikan nasional secara substansial mengacu kepada tujuan tersebut. Nah, terdapat 3 jenjang utama dalam konteks pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan dasar, SD atau MI, SMP atau MTS, dan juga pendidikan menengah, SMA, MA, SMK, dan juga akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan juga universitas. Nah, sebelum memasuki pendidikan dasar, terdapat juga pendidikan anak usia dini. Kebijakan pendidikan nasional menitikkan berat pada peningkatan mutu pendidikan yang berdaya saing. Konteks daya saing ini dimaknai sebagai kemampuan penyelenggaraan pendidikan yang siap berkompetensi dengan negara-negara lain. Nah, hal tersebut memerlukan sumber daya manusia yang kompeten agar pendidikan di Indonesia berjalan sesuai tujuan dan arah kebijakan yang telah ada. Nah, sistem kurikulum di Indonesia ini, di mana kurikulum tersebut disesuaikan untuk menghadapi perkembangan zaman, di mana kurikulum sendiri merupakan program yang dibentuk oleh lembaga negara dan diterapkan oleh satuan lembaga pendidikan di tingkat daerah atau wilayah. Nah, kurikulum merupakan substansi dari pendidikan yang bertujuan untuk memperjelas rencana kegiatan bagi siswa di sekolah. Dalam perjalanannya, Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, sampai 2013. Nah, hingga yang terbaru pada tahun 2022 yang lebih dikenal sebagai kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Nah, kurikulum ini juga bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan dan akhlak mulia, serta menumbuhkan, kembangkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar. Nah, sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Nah, kurikulum Merdeka memberikan keluasan pada sekolah dalam membuat kurikulum yang sesuai dengan demografi dan kebutuhan siswa. Nah, sehingga kurikulum ini dapat mendorong pendidikan menjadi lebih inklusif, beragam, dan relevan dengan konteks lokal. Nah, kurikulum Merdeka diharapkan dapat memperbaiki pendidikan dengan menawarkan 3 program, yaitu pembelajaran berbasis proyek, struktur kurikulum yang lebih fleksibel, pengembangan soft skill, dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan profil pelajar Pancasila, paradigma baru dalam pembelajaran berpusat pada meningkatkan kemampuan dan sifat yang sesuai dengan siswa. Nah, dengan menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, siswa ini dapat belajar sesuai dengan tahapan perkembangan prestasi belajar mereka dan kebutuhan belajar mereka. Nah, ada beberapa manfaat dan kelebihan dari kurikulum Merdeka ini, yaitu individualisasi pembelajaran, motivasi tinggi, pengembangan keterampilan abad 21. Nah, pemberdayaan guru, mendorong inovasi, membangun kemandirian, relevansi, dan responsif terhadap perubahan. Nah, salah satu alasan utama mengapa kurikulum Merdeka diperlukan adalah untuk memungkinkan individualisasi pembelajaran. Nah, setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda, minat yang beragam, dan juga bakat yang unik. Nah, dengan mengadopsi kurikulum Merdeka, guru itu dapat merancang pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Nah, sehingga hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa, membantu mereka mengembangkan minat yang lebih dalam pembelajaran, dan juga merangsang potensi mereka.
Sedangkan Singapura merupakan satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara. Kemajuan pendidikan di Singapura merupakan hasil dari kebijakan yang sistematis, investasi besar dalam pengembangan sumber daya manusia, serta perhatian khusus terhadap kualitas dan inovasi dalam pembelajaran. Nah, faktor pendukung yang memungkinkan akses pembelajaran optimal di Singapura meliputi tersedianya fasilitas yang baik seperti transportasi yang mudah dijangkau ke semua sekolah, akses internet yang lancar, serta platform online yang menghubungkan siswa, guru, dan orang tua. Pendidikan menjadi utama yang mendasar bagi setiap kemajuan suatu bangsa dan negara. Setiap negara pastinya memiliki tujuan dengan memajukan sumber daya manusia yang mampu memiliki daya saing di era globalisasi. Pendidikan menjadi investasi yang mendasar untuk membangun SDM yang berkualitas sebagai fondasi utama kemajuan suatu negara. Singapura menjadi salah satu negara yang menekankan dan memberikan perhatian maksimal terhadap masa depan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan globalisasi sekaligus berperan aktif dalam agenda ekonomi global. Nah, pergantian kurikulum di Singapura telah melalui beberapa perubahan seiring dengan perkembangan negara ini. Nah, pada tahun 1997, Singapura melaksanakan transformasi pendidikan paradigma, yaitu Thinking dengan Schools Learning Nation atau TSLN, yang lebih mengedepankan pandangan berpikir untuk belajar masa depan. Nah, pada tahun 2005, pemerintah Singapura menerapkan pembelajaran abad ke-21 dengan paradigma ajar lebih sedikit, belajar lebih banyak. Guru menjadi fasilitator bagi siswa, memfasilitasi siswa melakukan eksperimen dan belajar mandiri lebih banyak. Pada tahun 2006 sampai 2010, transformasi pendidikan yang dilakukan tidak diukur dengan ujian nasional. Pada tahun 2009 sampai 2010, revisi kurikulum disesuaikan tingkat kemampuan siswa. Nah, pada tahun 2011 sampai 2012, pemerintah Singapura menekankan pendidikan berkarakter. Pada tahun 2013, Singapura menerapkan paradigma baru dalam transformasi pendidikan, yaitu pembelajaran diaplikasikan dalam dunia nyata. Singapura memiliki kurikulum yang sangat terstruktur dengan standar tinggi. Sistem pendidikannya menitik beratkan pada STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Nah, dua kebijakan pendidikan unggulan di Singapura adalah Thinking School Learning Nation dan Teach Less atau Learn More. Terdapat dua kebijakan pendidikan unggulan yang berperan penting dalam memajukan pendidikan di negara ini. Yang pertama yaitu Thinking School Learning Nation. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sekolah-sekolah agar menciptakan lingkungan yang memupuk pemikiran kritis dan kreatif di kalangan siswa sehingga mereka dapat terus belajar sepanjang hidup. Yang kedua, Teach Less Learn More. Inisiatif ini mendorong para pendidik untuk lebih fokus pada kualitas pengajaran daripada kuantitas. Guru diajak untuk mengurangi beban kurikulum yang menitik beratkan dan lebih mendorong pemahaman mendalam pada siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Kemajuan Singapura didukung oleh banyak faktor, diantaranya adalah adanya fasilitasi yang memadai. Contohnya adalah pada setiap sekolah di Singapura memiliki akses internet bebas, juga memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan siswa, guru, dan orang tua. Fasilitas lainnya yaitu tersedia sistem transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah di Singapura yang memudahkan siswa untuk menuju ke sekolahnya. Pada jurnal dijelaskan bahwa biaya pendidikan di Singapura disesuaikan dengan kemampuan masyarakat ditambah dengan ketersediaan beasiswa bagi mereka yang kurang mampu. Nah, salah satu faktor yang menjadikan Singapura menjadi sistem pendidikan terbaik di ASEAN adalah kualitas pendidiknya. Proses seleksi untuk menjadi guru sangat ketat dan jumlah calon guru yang diterima disesuaikan dengan kebutuhan sehingga setiap calon guru pasti mendapatkan pekerjaan. Setelah terpilih, para calon guru menjalani pelatihan sebelum mulai mengajar sehingga mereka sudah mendapatkan persiapan yang memadai. Selain itu, gaji guru di Singapura relatif tinggi yang memastikan kesejahteraan mereka terjamin. Pendidikan menengah pertama di Singapura, para pelajar diwajibkan untuk menghabiskan sekitar 4-5 tahun untuk menyelesaikan masa studinya. Pendidikan menengah pertama di Singapura dibagi atas 3 haluan, diantaranya yaitu yang pertama, Express Courses. Pelajar yang memilih Express Kursus akan menjalani pendidikan selama 4 tahun untuk mempersiapkan diri mereka menjalani ujian Singapura Cambridge atau CGE O-Level. Jalur ini mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian
General Certification of Education atau GCE O-Level. B. Normal Academy. Kursus pelajar yang memilih ini akan menjalani pendidikan selama 4 tahun untuk mempersiapkan diri mereka mengikuti ujian GCE NA Level. Mata pelajaran yang diuji serupa dengan mata pelajaran yang diuji GCE Level, dan pelajaran yang berhasil mendapatkan nilai tinggi di GCE NA Level dapat memilih untuk mengikuti pembelajaran selama 1 tahun untuk mempersiapkan diri mereka menjalani O-Level. Yang ketiga, normal technical kursus. Pelajar ini memilih untuk diwajibkan untuk mengenyam pendidikan selama 4 tahun untuk mengikuti ujian GCE NT Level. Jalur ini memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk memperdalam pengetahuan mereka dan mengejar jalur pendidikan yang lebih tinggi setelah menyelesaikan ujian. Sistem evaluasi sekolah menengah pertama di Singapura ini memiliki 2 jenis penilaian, yaitu formatif dan sumatif. Penggunaan penilaian dalam proses pembelajaran berperan penting dalam menentukan arah pendidikan. Setiap tingkatan kurikulum memiliki ujian standar nasional yang berbeda, dan hasil ujian ini dapat mempengaruhi kelanjutan pendidikan siswa di sekolah menengah. Penilaian berbasis performa mencakup tugas autentik dan tugas terbuka. Tugas-tugas ini dapat mengubah sikap siswa menjadi lebih positif terhadap matematika dan pembelajaran matematika, serta membantu guru dalam mengintegrasikan masalah yang relevan dan kompleks dunia nyata dan menyelidiki keterbukaan dalam pembelajaran. Nah, menurut matematik silabus yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Singapura, penelitian formatif ini dilakukan selama proses pengajaran dan pembelajaran untuk mengumpulkan bukti serta informasi tentang kemajuan siswa. Tujuan dari penilaian formatif adalah untuk membantu siswa meningkatkan pelajaran mereka dan mengarahkan usaha belajar mereka. Di sisi lain, penilaian sumatif seperti tes dan ujian bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam silabus. Penilaian ini mencerminkan fokus yang menjelaskan apa yang harus dilakukan dan dikuasai siswa dalam konsep dan keterampilan yang dipelajari di setiap silabus. Nah, untuk penggunaan teknologi di pendidikan Singapura ini sangat dikenal dengan pendekatan pendidikannya yang modern dan inovatif. Sistem pendidikan di negara ini menjadikan kreativitas sebagai salah satu pilar utama dengan dukungan teknologi canggih dalam proses pembelajaran mengajar. Pendekatan yang berfokus pada proyek dan kerja kelompok ditetapkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi dan komunikasi pada siswa. Kebijakan pemerintah yang kokoh serta investasi besar dalam sektor pendidikan telah menjadikan Singapura sebagai contoh unggul dalam penerapan kurikulum. Nah, Singapura unggul dalam pemanfaat teknologi di sektor pendidikan. Negara ini berhasil mengintegrasikan teknologi sebagai sasaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik bagi siswa. Dengan menggunakan teknologi, Singapura mendukung pembelajaran yang kreatif. Penjelasan tentang kurikulum negara Indonesia dengan negara Singapura, di mana kedua negara tersebut termasuk negara peraih PISA di Asia Tenggara. Sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu PISA? Nah, PISA itu adalah Program for International Student Assessment yang diluncurkan oleh OECD pada tahun 1997 dengan tujuan menilai kemahiran siswa usia 15 tahun dalam bidang membaca, matematika, dan sains, serta mengukur keterampilan mereka dalam menerapkan apa yang telah mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan nyata. PISA dilaksanakan dalam setiap 3 tahun sekali dalam putaran pertama, yaitu pada tahun 2000, dan PISA merupakan program kelanjutan yang dapat memberikan pandangan manfaat bagi pembuatan kebijakan pendidikan dan penerapannya, serta membantu pemantauan tren penguasaan keterampilan dan pengetahuan di berbagai negara dalam berbagai subkelompok demografi di negara masing-masing. Nah, melalui hasil tes PISA, para pembuat kebijakan dapat mengukur keterampilan dan pengetahuan siswa di negara dalam perbandingan dengan siswa di negara-negara lainnya, menetapkan target kebijakan dengan sasaran terukur yang telah dicapai di sistem pendidikan lain, dan belajar dari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik negara lain yang telah menunjukkan hasil yang baik. Patokan internasional semacam ini kian relevan karena tiap negara telah menandatangani agenda pendidikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
yang disarankan Perikatan Bangsa-Bangsa pada 2015, yaitu pemastian setiap anak dan orang muda yang menguasai sekurang-kurangnya tingkat kemahiran dasar dalam membaca dan dalam matematika. Indonesia telah ikut serta dalam penilaian PISA untuk pertama kali pada tahun 2000. Capaian tren dan cakupan sampel Indonesia untuk PISA semenjak putaran pertama pada tahun 2000 hingga 2018, nilai PISA Indonesia menunjukkan peningkatan sejak PISA 2000 hingga 2018 dengan peningkatan tipis pada bidang membaca dan sains, serta peningkatan lebih tajam di bidang matematika. Meski tren sepanjang periode naik, pada PISA 2018, skor Indonesia relatif turun di semua bidang. Pada tahun 2022, peringkat Indonesia pada PISA naik 5-6 posisi dibanding tahun 2018. Peningkatan ini terjadi karena berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah, seperti pelatihan guru dan pembelajaran daring. Salah satu alasan utama Indonesia ikut serta dalam PISA adalah ingin memahami prestasi siswa di Indonesia dibandingkan dengan standar internasional dan negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Pahaman ini akan memanfaatkan untuk mengenali aspek-aspek yang berkaitan dengan prestasi siswa dan secara efektif meningkatkannya. PISA dapat membantu Indonesia mendeskripsikan dan karakteristik populasi secara menyeluruh yang bermanfaat bagi pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan lebih berguna. Di sisi lain, Singapura merupakan salah satu negara dengan kemajuan di bidang pendidikan. Singapura yang merupakan negara kota dengan wilayah yang lebih kecil dan populasi yang lebih homogen, mampu mengimplementasikan sistem pendidikan yang terstruktur dan efisien. Sistem pendidikan di Singapura dikenal dengan disiplin dan berorientasi pada pencapaian hasil yang tinggi. Sistem pendidikan di Singapura memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan Indonesia, terutama dalam hal struktur kurikulum yang terorganisir dan berstandar tinggi. Penekanan pada pendekatan STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics membuat kurikulum di Singapura lebih responsif terhadap perkembangan global dan kebutuhan industri. Kualitas guru juga sangat diperhatikan melalui proses rekrumen yang ketat dan pelatihan berkelanjutan, hingga memastikan para pendidik memiliki kompetensi yang mumpuni. Selain itu, Singapura melakukan investasi besar dalam infrastruktur pendidikan, menyediakan sekolah-sekolah dengan fasilitas modern dan teknologi yang mendukung proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang baik ini memungkinkan integrasi teknologi dalam pembelajaran, suatu yang masih menjadi tantangan di banyak di daerah terutama Indonesia. Pemerintah Singapura fokus pada pengembangan kurikulum yang adaptif, penanaman nilai-nilai global, serta investasi besar dalam teknologi pendidikan. Hasilnya, sistem pendidikan Singapura seringkali dipandang sebagai salah satu negara terbaik di dunia. Terlihat dari prestasi siswa-siswanya dalam berbagai tes internasional seperti Program for International Student Assessment atau PISA. Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Hasil PISA pada tahun 2022 menempatkan Singapura sebagai negara dengan mutu pendidikan tertinggi pertama di dunia. Prestasi ini menjadikan Singapura sebagai negara dengan kualitas pendidikan terbaik di kawasan ASEAN. Reformasi pendidikan di Singapura merupakan bentuk upaya perubahan paradigma pendidikan yang dirasa urgen untuk membekali warga negara untuk menghadapi era globalisasi dengan kemampuan berpikir yang kritis. Indonesia dan Singapura walaupun berada di kawasan yang sama yaitu di Asia Tenggara, tetapi memiliki perbedaan yang signifikan dalam sistem pendidikannya, di mana Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Pendidikan di negara berkembang seringkali menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas bagi masyarakatnya. Salah satunya adalah adanya ketimpangan kemajuan pada daerah perkotaan dan pedesaan yang dipengaruhi oleh letak geografis suatu negara. Tantangan ini termasuk masalah disparitas kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta perbedaan kualitas guru di berbagai wilayah. Meski pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui reformasi kurikulum dan digitalisasi pendidikan, hasilnya belum tentu merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk memperbaiki kurikulum di Indonesia, kita perlu kebijakan yang fleksibel dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi dalam perubahan masyarakat. Dan juga kurikulum ini harus dirancang untuk mencetak peserta didik yang unggul dan juga memiliki wawasan yang global. Tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga pada pengembangan kompetensi dan juga keterampilan. Pada pemerintah harus memastikan bahwa setiap perubahan iklim didasarkan pada analisis kebutuhan pendidikan, yang dimana bukan hanya sekedar kebijakan politik yang perubahan setiap pergantiannya. Pada pemerintah, selain itu juga sebagai guru, sebagai pilar utama dalam pendidikan yang harus mendapatkan pelatihan yang memadai agar dapat memahami dan juga mengimplementasikan kurikulum dengan baik.
Dalam kurikulum yang baik ini, tanpa dukungan tenaga pendidik yang kompetensi tidak hanya memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, pelatihan dan juga pengembangan profesional guru perlu menjadi prioritas utama dan juga setiap kebijakan perubahan kriteria. Dalam evaluasi dan umpan balik terhadap implementasi juga harus dilakukan secara berkala. Dengan adanya evaluasi, kekurangan dalam kurikulum ini segera diidentifikasikan dan juga diperbaiki, sehingga kurikulum ini dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, pemerataan fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian utama agar semua sekolah, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, dapat menjalankan kurikulum ini dengan standar yang sama. Dengan kebijakan yang tepat dan konsisten, Indonesia ini juga memiliki sistem pendidikan yang lebih baik agar mampu melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan global, di mana kurikulum ini yang berkualitas tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Singapura lebih unggul dalam hal struktur kurikulum, investasi infrastruktur, dan kualitas tenaga pendidik dibandingkan dengan Indonesia. Singapura menerapkan kurikulum yang lebih terstruktur dengan fokus pada STEM dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masa depan. Selain itu, infrastruktur pendidikan di Singapura lebih merata dan modern, mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi, sedangkan Indonesia masih mengalami kesenjangan fasilitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, dalam hal tenaga pendidik, Singapura memiliki standar seleksi yang ketat dan program pelatihan berkelanjutan, menghasilkan kualitas pengajaran yang lebih baik. Sementara di Indonesia, meskipun sudah ada upaya peningkatan kualitas guru, pemerataan, dan efektivitas pelatihan masih menjadi tantangan. Nah, Indonesia terus berupaya memperbaiki sistem pendidikan melalui reformasi seperti kurikulum merdeka. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan kualitas pendidikan, infrastruktur yang belum merata, dan perlunya peningkatan kompetensi guru, sebaliknya Singapura telah berhasil membangun sistem pendidikan yang unggul dengan pendekatan pembelajaran yang aplikatif, infrastruktur modern, dan pelatihan guru berkualitas tinggi sehingga mampu bersaing di tingkat global. Untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan, Indonesia perlu melakukan reformasi menyeluruh, termasuk peningkatan pelatihan guru, penguatan infrastruktur, dan pembelajaran berbasis kompetensi. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara maju seperti Singapura sambil menyesuaikannya dengan kondisi lokal, Indonesia dapat menciptakan kurikulum yang lebih adaptif dan kompetitif di era globalisasi. Même dans un sommeil éternel.